time to listen to LPPL Radio Suara Widuri FM. They make me feel great. It makes you feel awesome. Just feel really good. Aku di sini dan kau di sana. Today, we remember. I will remember you. 87.7 FM. Oh baby, I'll take it to the sky. Forever you and I. Kau milikku. LPPL Radio Suara Widuri FM. Milikku. Satu dalam inspirasi. You and me, wherever we go, our songs on the radio with 87.7 more music, better variety. LPPL Radio Suara Widuri FM. Satu dalam inspirasi. It's time to listen to LPPL Radio Suara Widuri FM. They make me feel great. It makes you feel awesome. Just feel really good. Aku di sini dan kau di sana. Today, we remember. I will remember you. 87.7 FM. Oh baby, I'll take it to the sky. Forever you and I. Kau milikku. LPPL Radio Suara Widuri FM. Milikku. Satu dalam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Widuri. Jelang siang di kesempatan hari ini Dialog Kesehatan kembali hadir menemani aktivitas Anda. Oke, di kesempatan hari ini di 27 Agustus 2025 ya, Tias Alodi hadir menemani sahabat Widuri. Kita akan berbincang seputar deteksi dini untuk kanker payudara dan juga kanker serviks bersama narasumber dari Puskesmas Kebandaran. Yang pertama ada Dr. Nafiatul Syarifah. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Sehat ya, Dok ya? Insya Allah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian narasumber kedua ada Korina Sandiharsi STR Kep dari petugas Tata Usaha Puskesmas Kebandaran atau Bu Bidan juga nih di sini ya. Selamat pagi. Iya. Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Nah, dari Kebandaran itu berarti masuknya Kecamatan Bojeh, betul ya. Oke. Jauh-jauh ke sini untuk berbagi informasi untuk sahabat Widuri dan juga masyarakat Pemalang terkait deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks. Oke. Mungkin ada yang belum tahu nih, Puskesmas Kebandaran di mana, Dok? Mungkin bisa sedikit dikenalin aja dulu ke penonton di channel YouTube. Oke, jadi Puskesmas Kebandaran itu adalah salah satu puskesmas yang ada di Kabupaten Pemalang yang terletak di Kecamatan Bojeh. Jadi Kecamatan Bojeh itu ada dua puskesmas, ya, Puskesmas Kebandaran dan Puskesmas Jatiroyong. Oh, Ya, gitu. Jadi dari satu kecamatan itu kita membawahi 10 wilayah desa. di luas Bojeh. berarti ya? Iya, cukup luas. Gitu. Oke, iya. Dari sana jam berapa, Dok? Tadi pagi jam berapa? Lancar ya? Sekitar 1 jam perjalanan. Nah, mantap nih Bu dokternya ya. Oke, langsung aja mungkin buat sahabat Widuri, masyarakat Pemalang, mungkin dua penyakit tadi menjadi momok menakutkan bagi mereka. Mungkin bisa dijelaskan dulu secara umumnya dulu untuk kanker payudara dulu mungkin, Dok. Oke, siap. Selamat pagi teman-teman semua. Izin saya Dr. Nafiatul Syarifah, salah satu dokter di Puskesmas Kebandaran, sedikit menjelaskan ya. Alhamdulillah hari ini di kesempatan pagi ini kita bisa bareng-bareng nih ketemu di sini, di kesempatan yang bagus juga untuk kita untuk bisa lebih mengenalkan lagi tentang apa sih itu kanker payudara ya. Untuk kesempatan kali ini kita bahas dulu tentang kanker payudara yang nanti selanjutnya dilanjutkan oleh pembahasan tentang kanker serviks atau kanker leher rahim. Nah, yang pertama dulu ketika kita mau menjelaskan tentang apa itu kanker payudara, kita pakai bahasa awam terlebih dahulu ya. Jadi secara garis besar tumor payudara atau orang awam lebih
familiar dengan benjolan di payudara itu dibagi menjadi 2, Mbak. Yang pertama itu benjolan atau tumor jinak ya. Yang kedua benjolan atau tumor ganas. Nah, tumor ganas ini yang dikenal dengan kanker ya, lebih familiarnya dengan kanker payudara gitu. Nah, kalau dari segi usia itu tumor atau benjolan payudara itu bisa dibagi menjadi 3 kriteria usia. Jadi kalau usia kurang dari 35 tahun itu benjolan atau tumor yang sering terjadi di payudara itu peringkat yang pertama ada penyakit fibrokistik, yang kedua ada FAM atau fibroadenoma mammae, yang ketiga itu ada peradangan, nah baru nih yang terakhir itu kanker. Nah, kalau di kategori usia yang 35 sampai 50 tahun, itu yang pertama yang paling sering terjadi prevalensinya itu adalah penyakit fibrokistik, yang kedua itu kanker, ketiga itu FAM, dan yang terakhir itu peradangan. Nah, apabila terjadi di kelompok usia lebih dari 50 tahun, itu yang paling sering terjadi peringkat pertama itu kanker. Yang kedua baru penyakit fibrokistik ataupun penyakit yang lainnya. Nah, gitu. Jadi kita sebagai perempuan harus aware ya terhadap apa sih itu benjolan yang seperti apa yang dikatakan kanker. Jadi kita bisa mendeteksi caranya dengan menggunakan metode sadari atau periksa payudara sendiri ya. Itu dilakukan secara mandiri di rumah. Harusnya baiknya itu rutin sebulan sekali. Kapan pelaksanaannya itu ketika 7 sampai 10 hari setelah menstruasi. Setelah ya, Dok? Betul. Ya? Jadi jangan sebelum menstruasi ya, tapi setelah menstruasi gitu. Nah, caranya itu nanti ada beberapa cara, ada 6 tahap secara garis besar ya. Nanti bisa sambil teman-teman itu searching ataupun browsing di YouTube atau di videonya untuk secara lengkapnya. Tapi secara garis besar itu cara untuk mendeteksi kanker payudara dengan cara sadari itu adalah dengan langkah yang pertama itu harus berdiri di depan cermin ya, berdiri di depan cermin, terus kedua tangan diangkat seperti ini. Kedua tangan diangkat seperti ini terus kita lihat di depan cermin itu ada atau tidak perbedaan warna. Yang pertama. Oh, berarti warnanya berbeda? Warnanya pasti akan berbeda ya. Warna beda atau enggak nih kanan dan kiri. Terus yang kedua bisa jadi juga dilihat ada atau tidaknya benjolan. Terus simetris atau tidak kanan dan kiri. Terus setelah itu ada atau tidaknya luka ya. Misalnya kok di daerah puting itu ada luka. Nah, itu juga bisa terlihat. Step yang pertama seperti ini, step yang kedua itu kita posisi tangan di pinggang sambil melihat di cermin juga ya. Tangan di pinggang, apa yang kita lihat sama seperti step pertama, ada atau tidaknya perubahan warna, perubahan bentuknya, atau ada atau tidaknya luka ya, ada atau tidaknya puting yang masuk ke dalam atau retraksi. Nah, itu juga bisa kelihatan. Lalu step yang ketiga, kita naikkan salah satu tangan ke atas ya. Misal kita mau periksa payudara kanan nih, kita yang menaikkan tangan kanan, lalu kita raba dari belakang dari ketiak sini ya. Itu diraba ke depan. Ada atau enggak benjolan? Karena biasanya kalau yang curiga ke arah keganasan disertai dengan pembengkakan atau ada benjolan di daerah ketiak, bisa juga di lengannya juga bengkak juga. Jadi kita lihat ada atau enggak, kerasa enggak sih benjolan di sini gitu ya. Itu step yang ketiga. Step yang keempat itu dengan cara permisi ya, ini saya dalam rangka edukasi. Jadi kalau misalnya ada kata atau mungkin gerakan yang sekiranya tidak seperti biasanya, ini mohon dimaklum ya. Jadi nanti misalnya kita mau cek yang payudara kanan, nanti kita gerakannya dari luar payudara secara sirkuler ya. Sirkuler itu gerakannya seperti lingkaran ya, dari luar ke dalam ya sampai ke puting, lalu kita pencet putingnya, keluar cairan atau enggak. Cairannya itu bisa cairan putih atau cairan seperti nanah. Nah, itu keluar atau enggak cairannya seperti itu. Yang terakhir, step yang terakhir, kita ambil bantal, kita taruh di bawah punggung ya, bukan di atas, bukan di belakang kepala ya, nanti tidur kalau itu. Ini ditaruh di belakang sini punggung.
Ketika cek yang payudara kanan, tangan kanannya di belakang kepala. Terus kita cek dari sini secara sirkuler. Sama kayak tadi cara Sama, mengecek. tapi sambil tiduran. oke. Gitu. Jadi kenapa tiduran dan harus disangga oleh bantal? Karena ketika kita tiduran itu dan disangga bantal, jaringan lemaknya akan turun ya ke bawah ya. Jadi akan lebih ketok gitu ya, lebih lebih kelihatan. terlihat benjolannya. Kalau seperti ini kan ngapunten daerah payudara itu banyak lemaknya ya. Jadi kadang kita agak bias untuk menentukan ini payudara ada benjolan atau enggak ya gitu, atau mungkin kelenjar susu aja nih yang agak membesar. Nah, itu dipastikan dengan itu. Begitupun yang payudara sebelah kiri juga tangan kiri ke atas sambil gerakan sirkuler ya, dari luar ke dalam nanti sampai ke puting dipencet. Seperti itu. Nah, ketika nanti di pemeriksaan sadari itu pasien atau ibu ya atau perempuan lah ya, itu merasa ada sesuatu yang sekiranya Kok ini beda kenapa ya, ya? kok beda nggak kayak biasanya ya, pasien nanti bisa datang ke pusat pelayanan kesehatan Fasienkes, terutama dalam hal ini yang primer berarti ke puskesmas, untuk kami bantu untuk selanjutnya kami lakukan pemeriksaan sadanis. Sadanis itu pemeriksaan payudara secara klinis. Kalau yang sadari itu dilakukan sendiri di rumah, secara mandiri, kalau sadanis itu dilakukan oleh tenaga medis. Seperti itu, jadi lebih lengkap lagi pemeriksaannya. Setelah itu alhamdulillah di puskesmas di Kabupaten Pemalang itu sudah disediakan alat untuk USG payudara. Nanti untuk ya pelatihannya nanti akan segera menyusul ya. Harapannya dengan adanya alat tersebut dan tenaga SDM-nya juga dilatih, itu bisa mendeteksi kanker payudara secara dini. Jadi nanti kita melakukan USG payudara. Kalau apabila ditemukan curiga ke arah keganasan, kita lakukan rujukan ke rumah sakit. Di rumah sakit Azhari sudah ada spesialis bedah onkologi, insya Allah sudah sesuai sama bidangnya yang membidangi masalah ini. Gitu. Begitu ya, sudah lengkap sekali dijelaskan oleh dokter. Panggilnya dokter siapa? Dokter Nafi? Nafi. Oke, dokter Nafi ya tadi. Jadi kita sebagai perempuan juga harus peduli sama diri kita sendiri. Tadi bisa dilakukan dengan sadari. Sadari dulu. Sadari. Tadi sempat disinggung juga ada klasifikasi berarti tadi ya, Dok, untuk itu jenis. untuk prevalensi atau angka kejadian di menurut usianya gitu. Jadi tidak kalau bahasanya orang Pemalang tuh nggak ujuk-ujuk langsung jadi kanker, itu berarti enggak. Ada proses atau tahapannya gitu. Betul sekali. Jadi ada faktor resikonya juga ya. Faktor resiko untuk terjadinya kanker payudara. Ya, yang pertama memang adanya genetik atau keturunan ya. Jadi kalau seorang perempuan dengan riwayat penyakit keluarga, ada riwayat yang menderita keganasan, terutama mungkin keganasan di bagian reproduksi ya, itu istilahnya sudah punya porsi tersendiri nih untuk bisa diturunkan kayak gitu. Lebih potensial ya? untuk bisa terkena juga. Tapi tidak serta-merta juga nih, misalnya kok orang tua ada yang kena misalnya kena kanker payudara terus aku jadi nanti kena dong, nggak mesti juga. Itu tergantung dari gaya hidup juga. Jadi kalau kita bisa mempertahankan gaya hidup yang baik, nah itu hanya sebagai faktor predisposisi aja, tapi tidak mutlak, tidak langsung itu ya. Iya betul. Jadi nggak serta-merta langsung diturunkan kayak gitu. Nah, faktor resiko yang kedua itu juga pola hidup ya, gaya hidup. Gaya hidup yang seperti apa sih yang bisa meningkatkan resiko kanker payudara? Itu apabila kita sering mengkonsumsi makanan cepat saji, sering banget ya, fast food ya. Sekarang ya, zaman sekarang apa-apa kan fast food tuh. Nah, itu makanan cepat saji yang mengandung banyak lemak jenuh, terus juga mungkin alkohol, itu juga sangat resiko ya untuk terjadinya kanker payudara. Selain itu juga adanya berat badan yang berlebih atau obesitas itu juga bisa mempunyai istilahnya faktor resiko ya untuk ke arah sana. Terus usia menstruasi yang sangat
dini yang sangat muda, terus usia hamil yang lebih dari 35 tahun, terus usia apa namanya menopause ya, menopause yang juga lebih tua, lebih dari 50 tahun itu juga sangat berpengaruh. Itu beresiko juga ya? Stres juga bisa. Oh gitu dok. Jadi jangan stres ya teman-teman ya. Harus relax. Apa-apa pokoknya senyum bahagia Iya, gitu ya dok ya. Betul. Karena kadang sebenarnya nggak sakit tapi tiba-tiba sakit itu datang karena kita kebanyakan pikiran Iya, gitu betul ya dok sekali. ya. Jadi itu juga berpengaruh sekali ya. Oke. Gitu. Jadi buat sahabat Tiduri nih masyarakat Pemalang, selain tadi kita sudah dikasih informasi ya oleh dokter nih terkait bagaimana sadari, dan tadi juga ada penyebab resikonya begitu ya, faktor resikonya. Jadi bisa lebih diperhatikan lagi gaya hidup, jangan lupa olahraga juga ya dok. Betul, olahraga rutin. Oke, makanannya juga harus yang bergizi seperti itu biar tidak gampang terkena penyakit yang mungkin sekarang penyakitnya kan kayak jadi berkembang ya dok ya. Jadi memang trennya sekarang memang yang banyak itu penyakit yang tidak menular ya, atau PTM. Makanya dari Kementerian Kesehatan pun Kemenkes juga sekarang memang fokus ke PTM. Jadi termasuk kanker payudara, kanker leher rahim atau kanker serviks itu masuk ke PTM. Oke, begitu ya sahabat Tiduri. Tapi dok, kalau misalkan ini apakah bisa dicegah biar nggak itu ya tadi dengan pola hidup atau betul. bagaimana? Atau ada tips apa gitu dok? Kalau untuk kanker payudara itu pencegahannya memang dari gaya hidup ya. Selain itu juga harus seimbang istilahnya. Tadi kan ada faktor obesitas juga kan. Itu juga mungkin menjadi salah satu faktor yang bisa dicegah ya. Selain kalau misalnya keturunan atau apa kan kita nggak bisa cegah ya, karena itu memang sudah takdirnya seperti itu ya. Tapi yang bisa dicegah ya tadi dengan pola hidup yang baik, tidak merokok, terus tidak minum alkohol, menjaga berat badan agar tetap ideal, olahraga rutin seperti itu, hindari stres yang berlebihan kayak gitu. Oke, kalau tadi misalkan sudah melakukan deteksi dini di rumah sendiri, kemudian kok kayaknya ragu nih dok, bisa langsung datang ke puskesmas terdekat berarti ya? Puskesmas terdekat. Sudah bisa berarti dok? Sudah bisa. Apa secara klinisnya secara sudah klinis bisa? betul. Jadi akan dilakukan pemeriksaan sadanis ya. Sadanis nanti yang dilakukan oleh tenaga medis, baik itu dokter maupun bidan. Apabila memang puskesmas itu sudah dibekali dengan alat USG mamai atau USG payudara, bisa dilakukan juga USG payudara di puskesmas tersebut. Untuk gitu. memfikkan adakah untuk tadi lebih menegakkan diagnosis ya. Meskipun nanti juga akan kami rujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit, karena untuk menegakkan diagnosis kan nggak hanya cuma dari satu atau dua pemeriksaan aja ya, harus ada butuh pemeriksaan penunjang yang lain. Oke, Gitu. kalau biayanya kalau misalkan mau cek yang tadi itu gratis atau berbayar dok? Kalau sementara yang di puskesmas, insya Allah gratis ya. Gitu. Jadi monggo teman-teman, terutama perempuan ya, Mbak atau mungkin ibu-ibu yang sekiranya memang ada keluhan di daerah payudara, nggak ada salahnya untuk datang ke puskesmas untuk lebih dipastikan lagi apakah itu termasuk tadi tumor yang jinak atau tumor yang ganas. Seperti itu. Tapi apakah kanker payudara ini cuma diderita sama perempuan saja atau laki-laki juga bisa kena dok? Kalau secara teori ya yang saya tahu memang lebih banyak prevalensi atau terjadinya di perempuan. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga bisa ya di laki-laki, tapi untuk angka kejadiannya lebih banyak di perempuan. Oke, iya. Begitu ya Sobat Widuri, jadi yang pertama harus dilakukan itu nggak usah takut untuk mengecek diri kita sendiri, begitu ya dok ya Bu ya. Jadi kalau misalkan memang kok kayaknya ada indikasi, langsung mumpung belum terlambat begitu ya. Jadi bisa dicek langsung secara klinis. Tapi kalau misalkan sudah ada diagnosis seperti itu, kemungkinan sembuhnya ada dok? Nah,
pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pasien-pasien ya. Kadang kita memang di puskesmas itu tidak bisa menterapi secara komprehensif, pasti kita akan lakukan rujukan. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu juga, ketika di rumah sakit mungkin antriannya banyak atau apa, mereka lebih senang konsultasinya memang ke puskesmas. Jadi itu sering ditanyakan juga, dok bisa sembuh nggak sih dok? Atau mungkin, dok kok terapi saya beda ya dok sama dia ya dok? Kita sama-sama kanker nih, tapi kok terapinya beda ya? Nah itu jadi perbedaan terapi itu juga tergantung dari derajat berat atau ringannya ya, jadi dari stadiumnya. Ketika stadiumnya itu masih stadium yang rendah, masih stadium yang belum yang terlalu tinggi gitu ya, itu angka harapan hidup atau prognosisnya itu lebih tinggi dibandingkan stadium yang lebih tinggi, betul. Terus kriteria pengobatan juga tergantung dari tipe atau subtipe grading dari kanker itu sendiri, betul. Berat ringannya atau tinggi rendahnya derajatnya keparahan dari kanker itu kan juga bervariasi ya, jadi memang tidak bisa disamakan pasien satu dan lainnya, tergantung karakteristik pasien masing-masing seperti itu. Untuk bisa sembuh atau enggak balik lagi tergantung derajatnya ringan atau enggaknya. Yang penting kontrol rutin, jangan panik ya, kontrol rutin. Terus sesuai prosedur ya, misalnya kok harus ada program apa yang harus diikuti, monggo diikuti. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan yang paripurna gitu ya. Luar biasa ya. Jadi memang namanya penyakit sebisa mungkin, apalagi di zaman yang canggih ini, pasti akan ada teknologi ya yang bisa tadi ya dok membantu untuk kita pengobatannya. Berikhtiar gitu. Betul sekali gitu. Jadi tapi kembali lagi nih ke individunya ya. Sudah tahu misalkan kanker payudara tapi nggak jaga kesehatan sama saja gitu. Oke, luar biasa. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang kanker payudara. Nah, selanjutnya akan kita bahas tentang kanker serviks, tapi jangan kemana-mana, kita jeda dulu sebentar. Tetap di sini di Dialog Kesehatan bersama Puskesmas Kebandaran. Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan 2 program kesehatan, yaitu cek kesehatan gratis dan mengadakan pekan imunisasi dunia. Cek kesehatan gratis dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia emas. Program cek kesehatan gratis diluncurkan pada 10 Februari 2025. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor resiko untuk selanjutnya dilakukan peningkatan pencegahan dan mendeteksi kondisi pra-penyakit untuk kemudian dilakukan pencegahan timbulnya penyakit. Program cek kesehatan gratis menyasar seluruh kalangan, dari mulai bayi sampai dengan lanjut usia, yang dilaksanakan di puskesmas dan vaskes pemerintah atau swasta yang bekerja sama dengan BPJS. Hingga triwulan 1, capaian cek kesehatan gratis di Kabupaten Pemalang berdasarkan dashboard CKG pada aplikasi ASIK, jumlah kehadiran penduduk Pemalang sebesar 6.178 atau 95,71% dari total orang yang mendaftar, yaitu 6.455 orang. Sementara untuk Pekan Imunisasi Dunia, Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang menargetkan 360 anak yang meliputi bayi usia 0-11 bulan dan anak usia 12 hingga 23 bulan. Pekan Imunisasi Dunia telah dilaksanakan di Puskesmas Paduraksa, Puskesmas Kebon Dalem, Puskesmas Muliharjo, dan Puskesmas Banjar Dawa. Harapannya, ke depan program tersebut dapat mendorong anak-anak di Kabupaten Pemalang menjadi generasi yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan 2 program kesehatan, yaitu cek kesehatan gratis dan mengadakan Pekan Imunisasi Dunia. Cek kesehatan gratis dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia emas. Program cek kesehatan gratis diluncurkan pada 10 Februari 2025. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko untuk selanjutnya dilakukan peningkatan pencegahan dan mendeteksi kondisi pra-penyakit untuk kemudian dilakukan pencegahan timbulnya penyakit.
Program cek kesehatan gratis menyasar seluruh kalangan dari mulai bayi sampai dengan lanjut usia yang dilaksanakan di Puskesmas dan Vaskes pemerintah atau swasta yang bekerja sama dengan BPJS. Hingga triwulan 1, capaian cek kesehatan gratis di Kabupaten Pemalang berdasarkan dashboard CKG pada aplikasi ASIK, jumlah kehadiran penduduk Pemalang sebesar 6.178 atau 95,71% dari total orang yang mendaftar, yaitu 6.455 orang. Sementara untuk Pekan Imunisasi Dunia, Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang menargetkan 360 anak yang meliputi bayi usia 0-11 bulan dan anak usia 12 hingga 23 bulan. Pekan Imunisasi Dunia telah dilaksanakan di Puskesmas Paduraksa, Puskesmas Kebon Dalem, Puskesmas Muliharjo, dan Puskesmas Banjardawa. Harapannya, ke depan program tersebut dapat mendorong anak-anak di Kabupaten Pemalang menjadi generasi yang lebih baik. Ya, Mas. Iya, masih di dialog kesehatan bersama Puskesmas Kebandaran dengan temanya deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks. Tadi untuk kanker payudaranya sudah dijelaskan sama Dokter Nafi ya, lengkap, jelas begitu, di mana Sobat Widuri ini masyarakat Pemalang bisa melakukan deteksi dini sendiri dulu di rumah. Kemudian kalau misalkan dirasa kok agak-agak curiga nih, bisa langsung datang ke puskesmas terdekat biar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu ya, Dok sekali, ya. ya. Dan gratis Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu khawatir karena buat kita ini kesehatan kan yang penting juga gitu. Kalau nggak sehat kita nggak bisa aktivitas ya. Iya betul, modal utama ya. Benar. Oke, nah sekarang nih sebelum kita lanjut ke kanker serviks tadi baru kepikiran untuk sadaris ya, yang di rumah sadari. Oke, itu harus dilakukan mulai umur berapa? Mungkin kan remaja-remaja juga perlu ya? Iya perlu. Jadi sekitar umur berapa itu? Dari umur pubertas juga sudah bisa ya, nggak ada salahnya untuk mengecek. Dan itu juga tindakan yang tidak invasif, maksudnya tidak invasif itu tidak ada prosedur yang bermacam-macam, hanya istilah periksa payudara seperti itu, nggak berbahaya juga. Jadi alangkah lebih baiknya ketika usia pubertas pra remaja itu juga bisa langsung. Tapi idealnya frekuensinya akan lebih rutin itu ketika di usia subur 30 sampai 50 tahun. 30 sampai 50 tahun. Begitu ya masyarakat Pemalang di Sobat Widuri. Selanjutnya kita akan beralih ke kanker serviks ya. Dimana tadi kalau di awal dokter menjelaskan kanker ini kalau bahasanya itu ada benjolan begitu kan, bisa ganas, bisa yang tidak ganas. Kalau kanker serviks sendiri itu berarti sama Dok atau seperti apa Dok? Oke, jadi ada sedikit perbedaan etiologi atau kata ya dari kanker serviks dan kanker payudara. Kalau kanker serviks itu tidak harus ada benjolannya kayak gitu. Jadi kanker itu, sel kanker itu adalah sel yang sel tubuh yang membelah secara masif atau secara cepat ya. Memang normalnya sel tubuh kita itu akan membelah diri untuk istilahnya regenerasi sel dan sebagainya. Tapi apabila terjadi dalam waktu yang cepat dan dalam jumlah yang banyak, itu akan berbahaya buat tubuh dan menyerang tubuh. Itu yang dinamakan sel kanker. Nah, kanker sel serviks sendiri itu apabila terdapat sel kanker yang ada di mulut rahim atau leher rahim, dan itu bisa menyebar atau metastasis ke organ-organ sekitarnya, dan itu sangat berbahaya dan bisa menyebabkan sampai kematian. Oh ya, saya lupa tadi waktu kenapa sih kita penting banget untuk mendeteksi, karena ternyata nih teman-teman, kanker payudara itu adalah kanker nomor 1. Untuk kanker di nomor 1 di perempuan ya, di perempuan di dunia. Sedangkan kanker serviks itu adalah kanker yang menduduki peringkat nomor 2 bagi perempuan di dunia gitu. Jadi itu sangat penting sekali ya untuk kita mendeteksi dini itu. Nah, balik lagi ke topik kanker serviks ya. Itu kanker serviks tadi adanya sel
kanker yang bisa menyebar secara cepat ya, dan itu juga ada faktor resikonya juga kan untuk terjadinya kanker serviks. Yang pertama itu bisa jadi yang faktor paling utama itu dari hubungan seksual. Gitu. Jadi hubungan seksual yang seperti apa? Karena memang suami istri juga hubungan seksual kan, tapi yang beresiko itu yang seperti apa? Ketika hubungan seksual itu dilakukan secara berganti-ganti atau multi partner ya, atau mitra seksual, betul. Yang kedua, mungkin kitanya tidak berganti-ganti pasangan, tapi pasangan seksual kita yang berganti-ganti mitra pasangan itu juga bisa. Gitu. Terus faktor risiko yang lain juga apabila ada orang dengan immunocompromised atau kondisi sistem imun tubuh yang rendah seperti pada pasien HIV itu juga sangat rentan. Gitu. Gitu. Jadi banyak faktor. Ada terapi hormon jangka panjang, mungkin radiasi dan sebagainya itu juga bisa berpengaruh. Kalau tadi kan kanker payudara itu mungkin bisa dilihat secara pribadi kita menjalan gitu. Kalau misal kanker serviks ini apakah ada tanda-tanda dari luarnya? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi kanker serviks ini perjalanan penyakitnya ya itu jadi dari awal dulu kanker serviks ini disebabkan oleh virus, namanya virus HPV. HPV atau Human Papilloma Virus. Human Papilloma Virus itu ada dibagi dua nih, ada yang low grade dan high grade. Low grade itu disebabkan oleh HPV yang tipe 6 dan 11, HPV 6 dan HPV 11 itu 90% mengarah ke infeksi menular seksual yang kutil kelamin atau genital warts. Ya. Kalau yang HPV tipe yang 16 yang atau yang high grade ya, itu 70% mengarah ke kanker serviks. Nah, dari etiologi itu, perjalanan penyakit selanjutnya adalah apabila sudah terinfeksi oleh virus HPV, itu pasien tidak akan merasakan keluhan apapun. Biasa-biasa aja berarti? Biasa-biasa aja. Jadi sakit kanker serviks ini nggak mak bedunduk ya, bahasa Pemalang yang nggak mak bedunduk kayak tiba-tiba kok langsung ada keluhan nih, nggak mungkin. Itu akan lama sekali prosesnya, antara 7 sampai 13 tahun. Wow, lama berarti ya dok ya? Iya, jadi sekitar range itu, jadi dari awal mulai terinfeksi nih nggak ada keluhan sampai ditemukannya adanya lesi prakanker. Lesi prakanker itu suatu kelainan atau abnormal di daerah leher rahim yang apabila tidak ditemukan secara dini dan tidak diobati secara dini maka akan berkembang menjadi kanker serviks. Jadi ketika kita lakukan pemeriksaan nih ditemukan lesi prakanker, itu tenang aja, nggak perlu khawatir yang berlebihan. Karena itu bukanlah kanker, tapi itu masih lesi prakanker. Jadi belum didiagnosis kanker dari situ. Tapi apabila tidak diterapi dengan baik, maka bisa jadi berkembang menjadi kanker serviks. Jadi kanker serviks itu kalau sehari ini terdiagnosis ini, itu infeksinya nggak baru kemarin, tapi sudah dari bertahun-tahun, berpuluh tahun yang lalu. Gitu. Makanya penting banget deteksi dini karena itu masih sangat bisa dicegah. Gitu. Jadi nggak ucuk-ucuk, nggak tiba-tiba gitu ya. Iya, betul. Tapi 7 sampai 13 tahun, waktu yang lama ya. Mungkin sekarang nggak berasa apa-apa, tapi 7 atau 13 tahun kemudian baru ketahuan begitu. Iya, dok. dan gejalanya waktu misalnya sudah lama ya, misalkan sudah 7-8 tahun. Misalnya kita sudah mulai bergejala nih. Itu biasanya yang sering itu ya nyeri ketika berhubungan seksual, terus perdarahan ya Mbak, ketika berhubungan seksual, spotting, terus ketika hubungan seksual tuh kok sakit atau mungkin ada keputihan yang ngeflek tapi bau yang itu juga bisa mungkin curiga ke arah sana. Nah, perlunya deteksi dini, balik lagi ya, kita sebagai tenaga medis yang bekerja di layanan primer itu kerjaannya deteksi terus nih, deteksi dini preventif ya. Itu deteksi dini untuk kanker leher rahim itu ada 2 ya.
pencegahan primer dan sekunder. Primer itu dilakukan ketika belum terjadi penyakit. Sebelum ya. terjadinya penyakit. Jadi sebelum ada lesi prakanker. Nah, primer ini bisa lewat vaksin. Oh, bisa Ya, pakai vaksin. Betul, vaksin HPV. Oke. Yang kedua, itu yang sekunder, itu ketika sudah terjadi lesi prekanker, itu pencegahannya lewat pencegahan sekunder pakai metode IVA atau pap smear. Oh iya, Gitu. pernah dengar. Pernah dengar ya, Mbak Iya, ya? Gitu. Iya, jadi bisa melalui 2 cara begitu Betul. ya. Ketika ini bisa pakai tadi imunisasi atau tadi vaksin gitu HPV. ya. Nah, mungkin biar kita dengar suaranya Bu Bidan ya. Kita panggilnya siapa, Bu Korina? Iya, Bu. bisa. Oke, iya. Tadi sudah disenggol sama Bu Dokter terkait dengan vaksin ya, vaksin HPV ini. Untuk pelaksanaannya sendiri seperti apa, Bu? Oh ya, terima kasih Mbak Tias. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ibu-ibu semua. Untuk vaksin HPV itu kebetulan di bulan Agustus dan bulan September ini, Oke, ya. kita ada program dari Kementerian Kesehatan Mm-mm. yang namanya BIAS. Bias. Apa Iya, itu? betul. BIAS itu bulan imunisasi anak sekolah. Oh, Iya, oke. jadi di bulan ini kita full nih kegiatan. Mm-mm. Jadi kita ke sekolah-sekolah, ya, dan melakukan imunisasi. Dan untuk yang vaksin HPV ini diberikan di anak kelas 5 SD. 5 SD sudah Ya, dapat. jadi vaksin ini. sebetulnya vaksin ini sangat penting ya. Ya. Makanya kadang kita itu agak gimana ya? Agak aneh kalau ada ibu-ibu yang menolak anaknya untuk divaksin. Nah, Ada ya Bu Dokter ya? Ya, oke. Di lapangannya ditemui juga Betul, seperti iya itu. itu. Jadi sebetulnya ini sangat baik. Tapi kadang Khawatir. mungkin iya ya, karena gimana? Mumpung ini ada pas Iya. ada Momennya ya. Iya. Monggo ibu-ibu jangan takut anaknya, jangan menolak anaknya untuk divaksin HPV di bulan Agustus dan September ini. Oke, iya. Jadi memang sudah dimulai berarti ya? Sudah, Bu, iya. HPV. HPV, Oke, iya. begitu. Kalau yang misalkan pas lagi imunisasi terus nggak berangkat, bisa ke puskesmas kah susulan atau seperti apa? Bisa, iya. Oke. Dan kalau seandainya di kelas 5 tidak bisa Dapat, diberikan, itu bisa diberikan di kelas 6. Oh, setahun Gitu, kemudian. iya. Karena ini berarti bulan apa tadi bias itu berarti Iya. setiap tahunnya ada, Ada, kan? betul, Oke, iya. begitu. Jadi Nanti kan kita ada data nih yang sudah divaksin dan yang belum divaksin gitu. oh, begitu. Berarti Iya. datanya berkelanjutan seperti itu ya, Iya, Bu ya. betul. Oke, jadi buat para wali murid berarti di sini ya. Iya, himbauan ini himbauan merupakan. juga nih dari Bu Dokter dan juga Bu Korina terkait dengan imunisasi yang sedang dilaksanakan di bulan imunisasi anak nasional Sekolah, ini begitu iya, ya, ke sekolah-sekolah ini. Ini kan program nasional berarti ya, Betul. karena Betul, menyeluruh iya. ada. Jadi silakan bisa dikasih izin untuk putra-putrinya semua dapat ya. Yang cewek, Mbak. Yang cewek saja Iya, untuk yang cewek. HPV ini ya. Iya. Oke, begitu. Jadi nggak perlu khawatir, ini malah untuk Pencegahan, pencegahan betul, pencegahan. begitu ya. Mungkin belum kerasa, apalagi tadi seperti dokter bilang ini tuh nggak ucuk-ucuk gitu ya, 7 sampai 13 tahun begitu, dan ini memang sebuah langkah pencegahan dari para tenaga medis untuk mencegah kanker serviks tadi seperti itu, nggih. Oke. Nah, Dok, kalau misalkan tadi kanker payudara ini kan ada dari gen yang nurun. Kalau kanker serviks itu juga sama atau seperti apa? kemungkinan ya ada faktor resiko itu juga ya gitu. Jadi
faktor resikonya ya bisa jadi dari genetik juga bisa, terus dari tadi terutama sih masalah seksual ya. Penularannya itu bisa dari masalah Harus seksual. setia ini ya dok ya. Iya, Kita betul. harus setia sama pasangan ini. Nah, Gitu. Bapak Ibu ya ini ya. Oh ya sedikit menambahkan tadi Iya. dari Mbak Korna ya tentang pentingnya vaksinasi, terutama untuk anak sekolah ya, karena ini masih momennya banget nih bulan Agustus September kan ibu-ibu. Mungkin ada yang khawatir, kenapa sih kok anaknya harus divaksin? Efek sampingnya apa mungkin? Atau mungkin ada saya sih sedikit merangkum ya dari apa namanya kabar-kabar yang beredar di beredar. masyarakat, Mitos-mitos mitos, biasa, iya. fakta atau Iya. mungkin hoax atau enggak gitu ya. Iya. Kalau imunisasi atau vaksin HPV itu dia bisa menyebabkan menopause dini nggak sih? Nah, itu benar nggak nih dok? Ternyata itu berdasarkan dari penelitian dari CDC itu memang sampai saat ini belum ditemukan adanya kasus menopause dini terkait pemberian vaksin HPV gitu. Jadi itu bisa dikatakan tidak betul gitu. Terus nanti kalau habis divaksin anak saya demam atau apa gitu itu efek biasanya. sampingnya, nanti malah nggak masuk sekolah dan sebagainya. Secara keilmuan memang untuk vaksin itu pemberiannya sudah dikategorikan aman, jadi baru bisa kita berikan ke secara ke masyarakat luas gitu ya. Jadi ibu-ibu atau orang tua wali murid nggak perlu khawatir. Terus paling nanti efek samping yang terjadi namanya KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi itu paling hanya nyeri aja di bekas area suntikan, terus bisa jadi mungkin demam ringan, tapi itu demam ringan pun juga nggak hanya vaksin HPV aja, semua imunisasi pasti akan ada gejala serupa, jadi tidak perlu khawatir gitu. Terus mungkin kalau misalnya nyeri bisa diberikan obat analgesik atau pengurang nyeri. Seperti paracetamol yang bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter, itu juga bisa membantu gitu. Iya, begitu. Paling itu sih. Iya. Terus kalau bapak ibu itu tidak berkenan anaknya untuk diberikan vaksin, itu sayang sekali karena harga vaksin ya untuk satu kali dosisnya aja itu sekitar 500 minimal sampai 750.000. Dan pemerintah sudah berbaik hati memberikan vaksin itu secara gratis ya. Sebenarnya anak laki-laki juga berpotensial perlu untuk dikasih juga, tapi memang karena ada keterbatasan sumber daya ya, jadi memang yang pemerintah fokuskan itu hanya untuk yang perempuan. Tapi bukan tidak mungkin anak laki-laki juga nanti ke depannya apabila memang dimungkinkan itu bisa juga dapat. Karena virus HPV tadi juga nggak cuma menyerang di leher rahim aja, bisa jadi nanti apabila terinfeksi virus HPV, laki-laki kan nggak punya rahim nih, ya nggak perlu dong, nggak penting dong. Ternyata bisa juga berkembang menjadi kanker anal, kanker anus ya, terus kanker penis. Ngapunten ya, tapi memang ini harus saya sampaikan ya. Itu juga bisa terjadi. Jadi memang penting sebenarnya, cuman memang pemerintah sekarang ini fokusnya ke yang perempuan terlebih dahulu. Gitu. Oke, begitu ya. Jadi sayang banget nih. Betul. Kalau misalkan nanti baru sadarnya telat gitu ya, akhirnya harus ngerogoh kocek sendiri. Begitu ya dok ya? Betul, sayang nggak dimanfaatkan. Nah dok, kalau tadi di kanker payudara itu ada screening sendiri namanya Sadari. Tapi kalau di kanker serviks ada? Ada. Oke, ada. apa itu? Tadi kan ada tindakan screening yang pertama ya, yang preventif, yang Vaksin itu. Vaksin. Terus yang kedua itu yang sekunder apabila sudah terjadi lesi prakanker yang tadi sudah sebelumnya saya jelaskan, itu ada pemeriksaan namanya IVA. IVA tes atau inspeksi visual asam asetat. Nah, monggo ini Bu Bidan lebih ahli nih dalam menjelaskan teknisnya. Sebetulnya enggak ahli, lebih ahli Bu Dokter. Kalau IVA tes sendiri seperti apa? Atau kita sebutnya pap smear atau itu IVA. beda? IVA tes sendiri, pap smear sendiri. Beda. Sendiri. Kalau pap smear itu dilakukan dengan cara mengambil sampel. Nanti kita periksa di bawah mikroskop. Jadi langsung selnya, betul. Tapi kalau IVA kita langsung lihat
langsung dilihat. Jadi Makanya prosedurnya lebih simpel. ya lebih iya. simpel IVA. Itu Oke, iya. Monggo. Bu. Jadi kalau IVA sendiri itu inspeksi visual asetat ya, dilakukan bisa di puskesmas. Bisa ya. Sekarang udah bisa. Oke. Dan kebetulan di puskesmas kami sudah bisa melayani pemeriksaan tersebut. Nah, ini Ah, untuk iya. warga Bode dan sekitarnya Bode, monggo silakan. bisa mampir. Ada biayanya, Dok? Bu? Kalau untuk pemeriksaan IVA, sampai saat ini belum tercover BPJS. Oh, oke. Iya, tapi enggak mahal kok. Iya, iya, iya. Paling untuk pemeriksaannya hanya 20.000. Nah, ya. Semangkuk bakso tapi ini ya, harganya mah sama Iya. ya, tapi ini untuk Lebih kesehatan, bermanfaat ya. deteksi. Monggo bisa Dan dijelaskan. untuk Ge. prosedurnya sendiri itu sangat mudah, tidak lama, Mbak. Betul, Nggak tidak seharian lama. di puskesmas ya, Bu? Enggak. Sebetulnya mungkin banyak yang takut nanti kok lama prosedurnya, ribet. Nah, sebetulnya enggak. Jadi itu pemeriksaan dilakukan seperti biasa ya. Nanti pasiennya masuk, lalu kita memakai alat, ya kita lihat serviknya atau mulut rahimnya. Nah, terus kita kasih larutan asam asetat. Oh, oke. Ya, kita tunggu nih sampai 1 menit. 1 menit ya. Dan langsung bisa kita baca pada waktu itu. hasilnya langsung keluar berarti nggak? Langsung bisa dibaca. Kalau Oke. pap smear kan agak lama nih menunggu. Oke. Ya, tapi kalau yang ini IVA hasilnya langsung bisa dibaca hanya dalam waktu 1 menit. Makanya tadi saya bilang prosedur itu sangat mudah, sangat simple ya, nggak lama, nggak berbelit-belit. Jadi seperti itu. Oke. Dan minim efek samping ya, Betul, karena kita nggak ada karena iya. perlupaan, nggak ada apa, kita hanya menempelkan Hanya mengasih cairan ini, asam larutan asetat, asam kita asetat tempelkan saja, ke iya. leher rahimnya. Nanti kita lihat ada nggak dikatakan positif itu apabila ada bercak keputihan di daerah leher rahim. Apabila ada bercak keputihan itu yang dinamakan lesi prakanker. Tapi jangan khawatir ibu-ibu, ketika dibilang lesi prakanker, aduh jangan-jangan aku kanker nih. langsung Nggak, stres. Iya, langsung stres. Itu lesi prakanker adalah suatu kondisi di mana Baru awal berarti. iya, Belum bisa terjadi jadi, kanker. Bisa jadi itu hanya peradangan biasa, Oke. cervicitis atau mungkin ada infeksi yang lain yang perlu diobati dan belum tentu itu kanker. Cuman apabila lesi prakanker itu kita abaikan, itu kita nggak tahu tuh yang infeksi itu infeksi apa nih, jangan-jangan ada HPV-nya ya tadi. Nah, itu yang kita terapi itu di situ. Jadi sebelum virus HPV ini berkembang lebih lanjut, kita potong jalurnya di situ. Kita deteksi dini di situ. Dan ini bisa dilakukan di usia 30 sampai 50 tahun. Betul. IVA tes ini. Iya, wanita Tapi usia ya, kalau yang belum menikah janganlah ya. Nanti bahaya. Oh, iya, begitu, betul. ya. Untuk yang sudah menikah saja untuk IVA. Oke, itu ya untuk deteksi dini kanker serviks untuk IVA. Kalau Iya. yang pap smear sendiri seperti apa? Kalau pap smear itu memang di puskesmas Belum bisa. tidak bisa dilakukan di belum puskesmas bisa, karena memang ya. harus masuk sampelnya itu ya harus masuk ke Oh, tadi laboratorium. yang diambil ininya Betul. ya. Jadi dilakukan harus ke rumah sakit. Tapi secara spesifikasi maupun sensitivitasnya itu memang sama. Jadi Dengan IVA tadi? Iya, Oh, dan oke. prosedur yang lebih simple memang IVA. Jadi iya. kita lebih menyarankan sih ke IVA IVA tes tesnya. ya gitu. Karena Kecuali simple. mungkin ini ya dok, jika IVA tidak bisa dilakukan ya. Iya, betul. Iya. Kadang IVA tes itu tidak bisa dilakukan karena apa penyebabnya? Tidak terlihat ininya ya, dokter, SSR. Kayak mungkin belum fix seperti itu, Iya, terus bisa jadi ada beberapa kriteria kapan kita bisa melakukan IVA atau enggak. Itu memang lebih medis banget ya, kita dari pemeriksa ya, pemeriksa yang bisa ngelihat. Nah, apabila memang IVA tidak bisa dilakukan karena mungkin tidak terlihat namanya SSK atau daerah yang harusnya kita lihat nih di ketika kita IVA itu ada daerah namanya SSK, kita nggak bisa lihat SSK-nya. Mungkin karena bentuk mulut rahimnya itu yang ke bawah atau mungkin ke atas, kan ada berbagai macam kondisi ya.
Nah itu mungkin kita bisa alternatifnya pakai pap smear seperti itu. itu. Jadi bukan berarti tidak bisa semuanya, pasti bisa dilakukan dengan berbagai cara untuk deteksi dini. Oke. Gitu. Iya. Sudah dipermudah, tapi kadang masyarakat masih agak takut, Dok. Iya, Makanya perlu dikasih pencerahan begitu ya. Karena berarti itu kan nggak sakit ya kalau cuma netesin. Nggak sakit. Cuma Nggak memang, berasa, ya. apa namanya, Setelahnya stigma yang beredar di masyarakat nih, kenapa sih ke puskesmas kayak gitu kan, mau cek IVA, emang kamu kenapa, nah gitu langsung kan, ya. langsung ada judging di situ, atau istilahnya kayak loh ngapain, itu bukan hal yang lumrah, padahal itu sebenarnya semuanya wajib harus gitu dilakukan. kan. Nah gitu, jadi memang secara prosedural itu dirasa di pasien itu mungkin agak nggak nyaman atau apa ya, karena memang harus diposisikan sebagaimana mestinya agar lebih terlihat lagi. Tapi insya Allah kami tenaga medis sudah dilatih secara profesional ya, dan segala bentuk pemeriksaan itu tidak akan istilahnya menjadi konsumsi publik, hanya untuk kepentingan diagnosis. Betul, aja. jadi nggak perlu khawatir hasilnya apa, tetangganya nggak perlu tahu, Ya, begitu betul, ya. Oke, nah terakhir Dok, untuk pengobatannya sendiri untuk kanker leher rahim ini, apakah berbeda dengan kanker payudara atau seperti apa? Jadi tadi sudah dideteksi nih, deteksi secara dini ya melalui IVA test. Apabila IVA tesnya itu hasilnya negatif, itu kita anjurkan untuk pemeriksaan IVA tes ulang dalam waktu 5 tahun ke depan. Oh, ada jangka waktunya. Ya, 5 tahun ke depan dari hari periksa ya. Terus apabila hasilnya positif, itu nggak usah buru-buru khawatir, insecure atau apa ya. Apabila ada hasil IVA positif, itu pilihan terapinya itu ada banyak. Yang pertama ada namanya krioterapi ya, krioterapi. Yang kedua ada pakainya kauter, di kauter. Yang ketiga bisa lewat pembedahan. Nah, dari ketiga mekanisme ini, cara ini yang paling disarankan ya, itu yang paling mudah prosesnya itu adalah krioterapi. Krioterapi itu adalah suatu prosedur untuk terapi lesi prakanker dengan cara menembakkan gas dingin ke daerah leher rahimnya itu yang ada lesi prakankernya itu. Ditembakkan pakai gas dingin, nanti akan terbentuk bekuan es. Literally bekuan es ya. Nanti dari bekuan es itu dia akan luruh bersama dengan sel-sel yang di leher rahim yang tadi terinfeksi. Jadi dia akan luruh. Kalau bahasa kerennya itu kayak dipiling ya. Kayak muka kita tuh dipiling nih, regenerasi sel. Jadi kalau di muka itu namanya dipiling, nanti akan ada perubahan ganti kulit misalnya gitu ya. Tapi kalau di rahim itu di krioterapi, ditembakkan gas gas dingin, nanti rasanya juga nggak akan berasa apa-apa, cuma kayak tangan kita ditempeli es. Ya kan? Nggak sakit ya? Nggak sakit, kayak cuma kita ditempeli es. Nanti akan terbentuk gumpalan es itu, bekuan es, nanti dia akan luruh sendiri. Itu luruh sendiri bersama dengan sel-sel tadi yang mati, yang rusak itu ya. Nanti digantikan regenerasi oleh sel yang baru. Prinsipnya seperti itu, sesimpel itu. Dan kebetulan alhamdulillah di puskesmas Kabupaten Pemalang memang ada beberapa puskesmas yang sudah secara mandiri melayani tindakan krioterapi. Kalau di yang sudah rutin melakukan, kebetulan ada di puskesmas Kebon Dalem ya. Kalau di puskesmas kami di Kebendaran memang belum ada alatnya, karena alatnya memang terbatas. Mungkin nanti bisa diusulkan nih dokter nih. Nanti kalau alur yang dari masyarakat Bodeh nih, misalnya ada yang melihat ini podcast ini, nanti alurnya apabila ditemukan yang IVA tes positif, nanti kita akan lakukan rujukan. Biasanya kita dampingi ke puskesmas Kebon Dalem. Tetap ditemani ya dok ya. Jadi nggak perlu khawatir. Karena kadang kan takut ya, aduh saya udah katanya positif, harus tindakan. Nanti saya tanyanya sama siapa segala macam. Kita insya Allah mendampingi. Seperti itu. Iya, luar biasa sekali untuk pembahasan kita di kesempatan hari ini. Dan terakhir mungkin ada closing statement dari Bu Dokter dan Bu Farina. Monggo.
Oke, saya dulu ya Mbak. Ya, Ya, monggo. kalau dari saya closing statement-nya adalah penyakit kanker payudara dan kanker leher rahim itu adalah penyakit nomor 1 dan nomor 2 yang tertinggi yang terjadi di perempuan ya di dunia. Jadi ini bukan penyakit yang main-main, yang bukan penyakit 1 atau 2 orang aja yang terkena. Sekarang trennya sudah mulai banyak penyakit ini terjadi di masyarakat ya. Dan disadari atau tidak itu sudah sudah menjadi penyakit yang memang harus dibutuhkan pencegahan secara dini. Apabila kita abai terhadap keluhan atau gejala yang mungkin sekarang sudah dialami, tapi kayaknya nggak apa-apa deh, kayaknya nanti dululah periksa, nanti dululah, ditakutkan, dikhawatirkan akan terjadi perkembangan yang lebih buruk lagi ke depannya. Jadi pentingnya deteksi dini untuk kanker leher rahim dan kanker payudara itu sangatlah penting dilakukan ya, apalagi kita sebagai wanita yang nggak bisa dengan hal seperti itu karena masalah hormonal, masalah segala macam itu memang melekat di diri kita sebagai wanita. Jadi harus lebih aware lagi apabila di diri kita memang tidak ada keluhan, alhamdulillah, tapi ketika melihat ada saudara perempuan atau mungkin teman, tetangga atau mungkin siapa kenalan kita yang mengalami keluhan serupa, ayo diajak, jangan ragu-ragu. Apabila ada sedikit pertanyaan atau mungkin keraguan dengan kondisi tubuhnya, bisa langsung datang ke puskesmas terdekat ya untuk lebih dipastikan lagi diagnosisnya seperti apa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan selalu, dihindarkan dari penyakit-penyakit ya, dihindarkan dari semua hal-hal yang tidak baik. Semoga sehat dan sukses untuk kita semua. Wah, luar biasa sekali nih, Dokter Nafi. Monggo, Bu. Kalau dari saya, simple, jaga pola hidup, deteksi dini, karena lebih cepat diketahui akan lebih mudah untuk diobati. Gitu aja. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Dokter dan Bu Korina untuk waktunya Mbak Tias, berbagi informasi dengan sahabat Widuri dan masyarakat Pemalang untuk lebih aware sama diri sendiri ya, untuk mendeteksi dini kanker payudara dan kanker serviks. Sekian untuk dialog kesehatan di episode kali ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Yakinkan diri yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You and me, wherever we go, our songs on the radio with 87.7 more music, better variety. LPPL Radio Suara Widuri FM, satu dalam inspirasi.